Contoh pengaplikasian getaran dan gelombang dalam teknologi. Pertama, ada USG. USG biasa kita dengar untuk melihat bayi dalam rahim ibu. Sebenarnya, tidak hanya untuk melihat bayi dalam kandungan saja, namun organ lain dalam tubuh misalnya sendi, otot, dan penyakit dalam tubuh, juga pembuluh darah dan sebagainya. Selamat pagi teman-teman, tabik pun. Perkenalkan, nama saya Berliana Friala Silalahi. Pertama-tama, sebelum mulai ke materi, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang Sebelum mulai ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi berjudul getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Getaran sendiri memiliki pengertian bahwa semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Contohnya, sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan O. Kemudian, bandul tersebut ditarik ke kedudukan A. Pada saat bandul dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A ke titik O, ke titik B, ke titik O, lalu kembali ke titik A. Dan gerakan bolak-balik ini disebut satu getaran. Sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan zat perantara atau medium, gelombang dibagi menjadi dua, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merambat memerlukan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik merambat tidak memerlukan medium. Contohnya, jika kamu memukul panci di dekat wadah berlapis plastik yang di atasnya ditaruh segenggam beras, maka beras akan bergetar. Mengapa hal itu dapat terjadi? Ternyata, energi getaran yang dihasilkan dari pukulan panci akan merambat, sehingga menyebabkan plastik ikut bergerak. Dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang, yang merambat adalah energi. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar saja. Pada saat kita mendengar, getaran akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi, sehingga sampai ke saraf yang menghubungkan ke otak kita. Gelombang dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal sendiri adalah gelombang yang arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan. Contoh, gelombang transversal adalah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang cahaya. Dapat dilihat di sini contoh dari gelombang transversal. Satu lagi ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getaran sejajar dengan arah rambatan. Bisa teman-teman lihat di sini contoh gambar dari gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang pada gas yang dimanfaatkan. Nah, rumus dari getaran yaitu F sama dengan 1/T dengan keterangan T sama dengan periode dan F sama dengan frekuensi. Sedangkan gelombang sendiri memiliki rumus V sama dengan alfa kali T atau V sama dengan alfa kali F dengan keterangan V sama dengan cepat rambat, alfa sama dengan panjang gelombang, alfa T sama dengan periode, F sama dengan frekuensi. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh soal kepada teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang saya bisa kasih ke teman-teman agar dapat lebih memahami materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya, jika suatu sumber getaran memiliki frekuensi 20 Hz, maka periode sumber getarannya adalah A 0,05 detik, B 0,5 detik, C 5 detik, dan D 50 detik. Di sini kita bahas sama-sama ya.
Nah, di sini kita pakai rumus yang tadi udah aku share ke teman-teman ya. Kita masukin dulu frekuensinya 20 Hz dan yang ditanya periodenya. Kita masukin rumus F sama dengan 1 per T. 20 sama dengan 1 per T, T sama dengan 1 per 20. Nah, 1 per 20 sama dengan 0,05 detik. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Contoh soal yang kedua, jika suatu sumber bunyi merambat dengan kecepatan 1500 m per s dan frekuensinya 600 Hz, maka panjang gelombang bunyi tersebut adalah A 1,5 meter, B 2,5 meter, C 5 meter, dan D 7,5 meter. Pertama, kita cari dulu diketahuinya. Kecepatan bunyi atau V sama dengan 1500 m per s, frekuensi bunyi sama dengan 600 Hz. Menentukan panjang gelombang atau bunyi, kita pakai rumus V per F sama dengan 1500 per 600 sama dengan 2,5 meter. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Contoh soal yang ketiga, suatu bandul digantung dan digetarkan selama 40 detik. Kemudian bolak-balik sampai 20 kali getaran. Maka periode getaran bandul tersebut adalah A 0,5 detik, B 1 detik, atau C 2 detik. Pertama kita cari dulu nih diketahuinya. Banyaknya getaran atau N sama dengan 20 getaran, waktu getaran atau T sama dengan 40 detik. Kita mau nentuin periode getaran, jadi kita pakai rumus T sama dengan T per N. Sama dengan 40 per 20 sama dengan 2 detik. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Nah, di contoh soal keempat ini kita mulai masuk di contoh soal gelombang. Di sini kita disuruh memperhatikan gambar yang tertera di layar. Pertanyaannya, gelombang transversal dari A ke E ada sebanyak A 0,5, B 1, C 1,5, dan D 2. Dalam satu gelombang terdiri satu bukit dan satu lembah. Maka dari A ke E merupakan satu gelombang karena terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, di contoh soal kelima ini kita disuruh memperhatikan gambar berikut. Jika gelombang tersebut menempuh waktu selama 0,6 detik, periode gelombang tersebut adalah A 0,3 detik, B 0,4 detik, C 0,5 detik, dan D 0,6 detik. Nah, pertama kita cari dulu diketahuinya. Dari A ke D terdapat 1,5 gelombang sepanjang 4,5 meter. Maka 1,5 lambda sama dengan 4,5. Untuk satu gelombang, maka panjang gelombangnya A min C sama dengan 1 lambda sama dengan 4,5 per 1,5 sama dengan 3 meter. Menentukan periode gelombang atau satu gelombang kita menggunakan rumus T A min D sama dengan 0,6 detik. T A min C sama dengan lambda A min C per lambda A min D kali T A min D sama dengan 2 per 3 kali 0,6 detik sama dengan 0,4 detik. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Karena dari tadi aku udah ngasih soal hitung-hitungan, sekarang aku mau kasih ke teman-teman contoh soal teori. Pertanyaannya, gelombang bunyi akan merambat lebih cepat jika mediumnya A. air, B. besi, C. gas oksigen, dan D. minyak kelapa. Jawabannya, gelombang bunyi akan merambat dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai dengan mediumnya. Medium padat akan merambat paling cepat dibanding medium cair dan medium gas. Semakin padat medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Maka medium yang lebih cepat merambat adalah besi. Jawabannya B ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan ketujuh ya. Contoh soal ketujuh itu jika diketahui periode bunyi adalah 0,05 sekon, maka bunyi tersebut termasuk frekuensi bunyi A. infrasonik, B. ultrasonik, C. audiosonik, atau D. supersonik. Pertama kita cari dulu nih diketahuinya. T sama dengan 0,05 detik. Maka frekuensinya kita masukkan rumus F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 0,05 sama dengan
20 Hz. Bunyi tersebut berada pada rentang audiosonik yang memiliki rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Contoh pengaplikasian getaran dan gelombang dalam teknologi. Pertama, ada USG. USG biasa kita dengar untuk melihat bayi dalam rahim ibu. Sebenarnya, tidak hanya untuk melihat bayi dalam kandungan saja, namun organ lain dalam tubuh misalnya sendi, otot, dan penyakit dalam tubuh, juga pembuluh darah dan sebagainya. USG merupakan teknik pencitraan menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi berkisar 1 MHz sampai 8 MHz. Cara kerja gelombang bunyi ini dapat menghasilkan gambar ada 3 tahapan. Pertama, pemancaran gelombang, yaitu alat USG disebut transducer memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam jaringan tubuh. Kedua, penerimaan gelombang pantul, yaitu gelombang yang tadi dipancarkan kemudian dipantulkan kembali oleh jaringan tubuh dengan jangka waktu dan besar kecilnya gelombang yang berbeda-beda. Ketiga, interpretasi gelombang pantul, yaitu gelombang yang dipantulkan kembali tadi akan diterima oleh transducer. Selanjutnya, gelombang akan diubah menjadi sinyal listrik oleh komputer. Sinyal listrik tersebut akan diproses dan diubah menjadi gambar. Yang kedua ada sonar. Sonar umumnya digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Cara kerjanya yaitu sebuah gelombang bunyi dipancarkan ke dalam laut. Ketika gelombang mengenai suatu penghalang atau dasar laut, kemudian gelombang akan dipantulkan kembali ke atas. Dengan mengetahui kecepatan gelombang dan waktu yang ditempuh gelombang saat turun dan kembali ke atas, jarak kedalaman laut akan dapat dihitung dengan mudah. Selain untuk menghitung atau mengukur kedalaman laut, sonar juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda dalam laut, misalnya kapal tenggelam, keberadaan ikan, hingga kecepatan arus bawah laut. Yang ketiga, ada terapi ultrasonik. Pemanfaatan gelombang ultrasonik untuk medis telah digunakan secara luas. Macam-macam terapi ultrasonik yaitu terapi fisik, misalnya inflamasi sendi. Terapi ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah batu ginjal sehingga tanpa perlu operasi. Selain itu, dapat digunakan pula untuk membersihkan gigi dan mengatasi katarak. Bahkan dapat digunakan sebagai pengantar obat secara efektif, misalnya kemoterapi pada sel kanker di otak. Yang keempat, ada sonifikasi. Sonifikasi merupakan proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan dengan bertujuan untuk memecah bahan menjadi sangat kecil. Sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel, misalnya nanoemulasi dan nanokristal. Pada aplikasi biologis, sonifikasi digunakan untuk merusak membran sel dan melepaskan isi selnya atau disebut juga sonoporasi. Yang kelima atau yang terakhir, ada pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik menggunakan teknik penyaluran gelombang ultrasonik pada material yang diuji. Pengujian ultrasonik dapat digunakan pada produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, serta otomotif. Melalui teknik ini akan dapat diketahui kerusakan bagian dalam benda, ketebalan, dan karakteristiknya. Itulah beberapa contoh aplikasi getaran gelombang dalam teknologi. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya ambil, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, yang saya sebutkan tadi, benda-benda itu kita bahkan sebelumnya tidak tahu bahwa itu memiliki ilmu fisika sendiri. Dan yang dapat saya berikan adalah jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Selamat pagi.